Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 3. Nah, sebelum belajar, teman-teman lebih baik berdoa dulu ya teman-teman. Sesudah berdoa, teman-teman buka halaman 4. Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, di sini di halaman 4 ada jawablah pertanyaan berikut. Nah, nomor 1, apa isi bacaan di atas? Nah, apa sih teman-teman bacaan di atas? Tahap pertumbuhan tanaman padi. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, kenapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Kenapa teman-teman? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Yang nomor 3, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di mana teman-teman? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, teman-teman tadi ada bacaannya tuh. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Nah, di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, dan lainnya. Pilihlah salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman di halaman 5, boleh teman-teman digambar dan tulis manfaatnya ya. Di kotak warna biru. Kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, teman-teman sudah belajar kan tadi bagaimana padi tumbuh. Nah, boleh teman-teman gambar yang pertama, terus kasih keterangan. Pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambar pertama adalah gambar benih dan biji padi. Dan gambar kedua selanjutnya boleh dikasih keterangan. Biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Boleh digambar di sini gambar gabah atau biji padi ya. Gambar selanjutnya
Tanaman padi. Nah, tanaman padi yang berbunga. Boleh digambar di sini di bawahnya ya teman-teman dan kasih keterangan. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, teman-teman, petani harus menjaganya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan ya teman-teman. Nomor 3, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan akan sangat membantu. Nah, di sini ada gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar, dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Teman-teman sudah menyimak tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang kita isi bareng-bareng ya. Pantai kita isi dulu dengan lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Sekarang kita isi yang pantai dulu. Lokasi, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri, berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alam, ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaatnya untuk objek wisata. Mata pencarian penduduk, nelayan, dan petani tambak. Sekarang dataran tinggi. Dataran tinggi lokasinya permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam, tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencarian penduduk adalah petani dan pekebun ya. Sekarang dataran rendah. Lokasi permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Ketinggiannya, ciri-cirinya, ketinggiannya kurang dari 200 meter. Sumber daya alam, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Manfaatnya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencarian penduduk, petani, karyawan, buruh, dan lain-lain. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran untuk subtema 1 dan pembelajaran 1 kali ini. Nah, teman-teman, diisi ya modulnya. Kalau teman-teman lihat video ini atau menyimak video ini, berarti teman-teman mengisi modulnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jaga selalu kesehatan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.